Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Fikih Muamalah, dan tak lupa teman-teman semua yang tengah menonton video presentasi kelompok 12 ini agar senantiasa diberikan rahmat serta kesehatan. Perkenalkan, saya Fatimah Nur Prawati, perwakilan dari kelompok 12 yang akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mengenai penyampaian makalah dari kelompok 12. Yang pertama oleh Saudari Yahya Wulandari, Penda Febriani Saloka, dan tentunya dengan saya sendiri Fatimah Nur Prawati, yang mana kita akan membahas tentang akad muzoroah dan akad mukhobaroh. Susunan dari acara pada diskusi kita hari ini diantaranya adalah yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, lalu yang terakhir ada penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya pada sesi yang kedua adalah penyampaian dan penyajian materi. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari akad muzoroah dan akad mukhobaroh. Oke, yang pertama ada pengertian dari akad muzoroah. Akad muzoroah merupakan kerjasama antar pemilik lahan dan pengelola lahan, yang mana benih, pupuk, dan penunjang pertanian disediakan oleh pemilik lahan. Sedangkan si pengelola akan mendapatkan imbalan berupa hasil panen, yang dimana hasil dari pendapatan tersebut sesuai dengan kesepakatan waktu ijab qabul. Lalu, mukhobaroh itu sendiri merupakan kerjasama antar pemilik lahan dengan pengelola, yang mana segala perlengkapan pertanian yang berupa pupuk, alat-alat waktu mengerjakan lahan, juga benih itu disediakan oleh si pengelola. Dan untuk pembagian hasil panen itu nanti akan dibagikan sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan. Antara muzoroah dan mukhobaroh ini tuh sebenarnya cuma kebalikan. Cara membedakannya adalah muzoroah dari waktu akad muzoroah, berbagai jenis perlengkapan waktu mengerjakan lahan yang berupa benih, pupuk, dan yang lainnya itu disediakan oleh pemilik itu sendiri. Dan sedangkan mukhobaroh itu kebalikannya, yang alat-alat pertanian itu disediakan oleh si pengelola. Dan dalam pembagian hasil panen ini juga biasanya dikenakan zakat, dengan catatan apabila hasil panen itu memenuhi syarat yang berupa apa? Berupa nisab. Untuk akad muzoroah, pengeluaran zakat biasanya diberatkan ke si pemilik lahan, karena si pengelola biasanya hanya menerima upah. Yang upahnya apa? Upahnya ya hasil panen itu. Maka yang harus membayar zakat adalah si pemilik lahan. Dan untuk mukhobaroh, dalam hal zakat maka si penggaraplah yang harus membayar, karena posisi pemilik lahan hanya sebatas menerima hasil sewa. Jadi ya si pemilik cuma ntar hasil panenku segini, ya udah aku terima segini. Si pemilik nggak mikirin pasal ntar pupuknya gimana, benihnya gimana, itu si pemilik udah mikirin, yang penting udah terima jadi. Makanya zakat diberatkan kepada si pengelola, karena ibaratnya nih tanaman itu yang nanam si pengelola, jadi yang memiliki hak atau yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat ya si pengelola itu sendiri. Tapi ada catatannya,
Selain catatan mengenai nisab di mukhobaroh, ini juga ada catatan apabila benihnya berasal dari kedua belah pihak. Maksudnya, dari kedua belah pihak ini mereka patungan antara si pengelola sama si pemilik lahan. Mereka patungan buat beli apa? Buat beli benih. Kalau kayak gitu, jadinya zakat akan diberatkan ke kedua belah pihak. Tapi ada catatannya ini lagi, ada catatan lagi. Catatannya, kalau yang memenuhi hanya salah satu saja, memenuhi apa? Memenuhi nisab. Kan hasil panen ini dibagi dua antara si pemilik dan si pengelola. Semisal si pengelola ini memiliki bagian yang lebih banyak dan yang memenuhi nisab hanya si pengelola, maka yang wajib membayar zakat adalah si pengelola lahan ini. Si pemilik dia nggak akan diwajibkan untuk membayar zakat karena dari hasil panen yang si pemilik ini terima, dia tidak memenuhi syarat nisabnya. Landasan hukum muzaroah dan mukhobaroh. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Dalam Al-Zukhruf ayat 32. Yaitu ahum yaksimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu, atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lalu juga ada dalam surat Al-Muzammil ayat 20, wa ahoruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sebagai Tuhan memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup di muka bumi. Lalu landasan kedua yaitu Al-Hadis. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah memberikan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya. Lalu ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah yang artinya, dari Abdullah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaybar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian atau upah dari apa yang dihasilkan daripadanya. Lalu ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, barang siapa yang memiliki tanah, penggarapannya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara sukarela kepada saudara sesama muslim untuk digarap. Atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tersebut, maka tanah itu harus tetap dipegang sendiri. Dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasannya bagi hasil muzaroah diperbolehkan karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukannya. Dalil Al-Quran dan hadis tersebut yang telah disampaikan tadi merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad perjanjian muzaroah. Ulama-ulama tersebut seperti Ahmad bin Hambal, Malik, dan Abu Hurairah. Untuk landasan dari hukum mukharabah terdapat dari sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Taus radhiyallahu anha bahwa ia suka bermukhabaroh. Amru berkata, lalu aku katakan kepadanya,
Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhobaroh ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah melarang mukhobaroh. Lantas Taus berkata, Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad tidak melarang mukhabaroh itu. Hanya beliau berkata, seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat itu dengan upah tertentu. Hadis riwayat Muslim. Hukum dari mukhabaroh dan muzaraah itu sama, yaitu mubah atau boleh. Lalu ada pula landasan mengenai muzaraah dan mukhabaroh tertera dalam fatwa DSN MUI dalam nomor 91-DSN-MUI-4-2014 tentang pembiayaan sindikasi Al-Tamwil Al-Masrifi Al-Mujamma pada materi muatan pokok nomor 9 dan 10, yaitu pada nomor 9 berbunyi, akad muzaroah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola atau penggarap, di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati. Lalu pada materi muatan pokok ke-10, akad mukhabaroh adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola atau penggarap, di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan. Hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu syarat akad muzaraah dan mukhabaroh. Yang pertama yaitu syarat akad muzaraah. 1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad haruslah balik dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Dan syarat ini jelas sudah ada ketentuan hukumnya, dan bagi orang yang berpikir pasti bisa menaati aturan hukum yang ada. Makanya harus dipenuhi syarat balik dan berakal. Yang kedua yaitu syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Ini benihnya benih apa gitu. Kalau kita tanam kira-kira bisa tumbuh nggak sih? Jadi tidak asal benih yang bisa kita terima, tapi benih yang jelas dan menghasilkan, itu adalah syarat dari muzaraah. Yang ketiga yaitu syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian. Apakah lahan pertanian ini subur, gersang, atau tandus? Itu juga masuk dalam syarat akad muzaraah. Lahan pertanian yang baik adalah lahan yang patut untuk kita dapatkan. Selanjutnya yaitu syarat yang berkaitan dengan hasil. Kira-kira kita bisa nih menanam di lahan ini menghasilkan dalam 1 tahun berapa gitu. Berhasil nggak nih kita menanam di sini atau malah rugi gitu. Mungkin kalau misalkan kita menanam dalam tempat yang tandus, gak ada air, itu kan malah justru merugikan. Jadi syarat yang berkaitan dengan hasil ini masuk juga syarat akad muzaraah. Selanjutnya yaitu syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad. Terus syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzaraah. Untuk menyangkut hasil panen, pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Jadi hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Kemudian untuk menyangkut jangka waktu, syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Jadi ini kita mau akad, waktunya itu kapan, harus pas, misalkan bulan segini, tanggal segini, tahun segini, itu harus ditentukan. Jangan sampai kita berakad kita nggak tahu
waktunya itu kapan gitu, waktu akadnya itu kapan, lupa, itu sangat tidak dikatakan benar. Terus selanjutnya yaitu untuk menyangkut objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas baik berupa jasa petani. Jadi kalau misalkan kita punya nih kebun, punya nih pertanian, juga kita jangan lupa memberikan jasa kepada petani-petani yang membantu kita dalam menanam yang kita tanam di kebun tersebut. Jadi paling enggak kita balas budi kepada mereka yang sudah membantu. Lah, selanjutnya yaitu syarat akad mukhabarah. Yang pertama, orang yang berakad harus balik dan berakal. Ini sepertinya hampir semua sama, syarat akad musara'ah dan syarat akad mukhabarah. Enggak cuma dengan syarat ini juga perlu kita ketahui bahwa syarat sah orang sholat pun harus berakal dan suci ya, berwudu gitu. Jadi balik dan berakal hampir semua rukun dan syarat itu harus dipenuhi. Yang kedua yaitu benih harus jelas sehingga hasil dari tanaman itu jelas. Yang ketiga syarat yang menyangkut tanah pertanian. Yang keempat batas-batas tanah itu harus jelas. Misalkan ini tanahnya berapa hektar, berapa meter, berapa kali gitu. Harus jelas dan jelas juga perhitungannya. Kemudian tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Nah ini, apabila pada waktu akad disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad ini dianggap tidak sah. Jadi misalkan kita sudah mau akad, kemudian sama pemilik tanah gitu. Lah tapi ketika kita mau akad, mau dibeli, kok tanahnya lagi digarap ini, lagi dikerjakan ini. Nah, semenjak saat dikerjakan itu masih belum sah gitu. Masih belum bisa kita berakad di situ karena tanahnya ya masih milik beliau, masih milik mereka karena kita nerima mungkin dalam lahan yang kosong atau mungkin dalam lahan yang sudah selesai gitu, bukan sedang diproses. Terus selanjutnya yaitu syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada unsur dari luar. Selanjutnya, pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya. Nah, gini. Jadi kalau kita panen itu tuh harus dibagi dari awal akad gitu. Jadi misalkan nih udah digarap, udah selesai gitu. Kita udah berakad tapi kok pas kita pembagian itu kok nggak adil gitu. Misalkan 100% kok kitanya dapat 80 ya, terus mereka dapatnya 20, padahal perjanjiannya itu 50-50. Itu sangat tidak adil dan mungkin akan terjadi perselisihannya di situ. Masalah juga di situ. Jadi kita tentunya harus adil dan jelas. Terus yang terakhir yaitu syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Sudah seperti yang tadi bahwa setiap akad itu harus jelas waktu dan akadnya sehingga bisa ditentukan transaksi atau akad itu sendiri. Rukun dari akad muzara'ah dan mukhabarah ada 4, yaitu yang pertama ijab kabul atau akad. Sebuah akad akan terbentuk jika terjadi ijab dan kabul, yaitu kedua belah pihak setuju dan telah memberikan persetujuan untuk itu. Hal ini dapat dilakukan melalui kesepakatan lisan ataupun tertulis. Ijab dan kabul berarti ikatan antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam hal ini, baik akad munajas, akad yang diucapkan oleh seseorang dengan menyebutkan batasannya, maupun akad ghairu munajas, yaitu akad yang diucapkan oleh seseorang tanpa memberikan batasan apapun dengan aturan tanpa menentukan suatu kondisi yang dapat diterima. Rukun yang kedua yaitu penggarap dan pemilik tanah atau akid. Akid merupakan orang yang mengadakan akad
dan bertindak sebagai penggarap atau pemilik dari pihak-pihak yang mengadakan akad. Maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzaroah adalah substansial atau sah jika dilakukan oleh yang pertama, seorang yang telah mencapai umur. Dalam hal akad muzaroah dan muharabah ini tidak dapat diadakan untuk orang gila ataupun anak kecil yang belum pintar. Maka melakukan akad ini dapat terjadi tanpa pernyataan izin. Biasanya jika ada izin dari walinya. Lalu yang kedua, seseorang yang memiliki akal yang sempurna. Seseorang dengan akal yang sempurna berarti mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang baik dan buruk dan dapat membedakannya. Lalu yang ketiga, seseorang yang mampu berikhtiar. Jika seseorang telah berhasil menyelesaikan akad, mereka tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Lalu rukun yang ketiga yaitu adanya objek atau ma'qud ilaih. Ma'qud ilaih merupakan suatu benda yang berlaku dalam hukum akad atau suatu barang yang dijadikan sebagai objek dalam suatu akad. Kesepakatan antara dua belah pihak didasarkan pada saling pengertian tentang bentuk, sifat, dan harga barang yang terlibat. Lalu rukun yang keempat yaitu harus ada ketentuan bagi hasil. Penting untuk memperhatikan ketentuan bagi hasil dalam akad muzaroah dan mukhabaroh, seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih, atau kurang. Itu perlu dipahami sepenuhnya dengan baik untuk pembagiannya. Karena masalah pembagian hasil dan waktu pembagiannya adalah salah satu yang sering muncul. Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pekerja. Untuk pembagian bagi hasil harus mengikuti kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut. Lalu ada materi mengenai bentuk besaran bagi hasil. Dalam pembagian bagi hasil ini adalah pembagian dari hasil panen yang diperoleh yang akan dibagikan kepada si pemilik serta si pengelola. Dalam pembagian hasil panen dari akad muzaroah dan mukhabaroh dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pemilik lahan dan si petani penggarapnya. Sebenarnya untuk pembagian hasil panen dari kedua akad ini itu nggak ada ketentuan khusus. Jadi dimana kalau si pemilik sama si pengelola waktu ijab qabul untuk akad muzaroah atau mukhabaroh dan telah memiliki kesepakatan sekian untuk pembagian hasil, maka akad itu pun sah. Yang penting dari kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan keduanya telah legowo dengan penerimaan hasil panen itu sekian. Di Indonesia sendiri itu biasanya pembagian hasil dari panen terdapat 3, yaitu yang pertama ada 1/2, kedua ada 1/3, dan yang ketiga ada tebasan atau ijon. Untuk yang pertama, cara yang pertama yaitu 1/2. Cara bagi hasil 1/2 ini merupakan bentuk dari timbangan bagi hasil dengan perbandingan 1:1. Jadi artinya tuh 50% dari hasil panen maka akan diberikan untuk pemilik lahan pertanian, dan sisanya yang 50% lagi itu akan diberikan kepada si petani penggarap dengan ketentuan pupuk yang digunakan berasal dari pemilik lahan. Jadi untuk cara yang pertama ini biasanya digunakan dalam akad muzaroah. Kan kita tahu nih, akad muzaroah kan artinya
berbagai peralatan untuk pertanian itu disiapkan si pemilik, dan si penggarap hanya akan mendapatkan hasil panen. Jadi biasanya mereka merasa adil apabila hasil panen dibagi dua, dibagi sama rata antara si pengelola dan si pemilik lahan. Dan cara yang kedua, yaitu cara 1/3, ya adalah istilah bagi hasil. 1/3 merupakan bentuk bagi hasil dengan menggunakan perbandingan 1/3 hasil panen akan diberikan kepada pemilik lahan, dan sisanya yang sebesar 2/3 hasil panen akan diberikan kepada petani penggarap. Kenapa kok jumling, satunya banyak terus satunya sedikit? Ini tuh karena balik lagi ke pengertian akad mukhobaroh. Akad mukhobaroh itu benih, pupuk, dan peralatan itu dari siapa? Itu ditanggung oleh si petani penggarap kan. Jadi diibaratkan si petani penggarap ini, dia itu yang memiliki tanaman itu. Jadi karena dia yang nyiapin benihnya, dia yang numbuhin juga, jadinya dia memiliki bagian yang lebih banyak. Biasanya pembagian kayak gitu adil waktu akad mukhobaroh. Yang terakhir adalah cara bagi hasil dengan tebasan atau ijon. Istilah tebasan atau ijon ini merupakan penjualan dari hasil panen secara di tempat, yang dengan kata lainnya adalah jual beli pertanian, yang dimana hasil panen dijual sebelum dipetik. Jadi kita nanam semisal pohon apel. Nah, sebelum apel itu masak di pohonnya atau matang, itu kita udah ngejualnya terlebih dahulu. Lalu bagi hasil dengan cara tebasan atau ijon itu berbeda. Berbedanya kalau di bagi hasil yang pertama sama kedua, yang 1/2 sama bagi hasil 1/3, itu pembagiannya berubah hasil panen. Kita nanamnya mangga, ya nanti bagi hasilnya mangganya dibagi 2 atau dibagi 1/3. Kalau panennya padi, ya padinya dibagi 2. Tapi kalau tebasan atau ijon ini itu bukan hasil panen, tapi dari hasil penjualan yang berupa apa? Berupa uang. Nah, uang itu nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik sama si pengelola lahan. Caranya gimana tebasan ini atau ijon? Tebasan ini biasanya dilakukan dengan cara melihat secara cermat buah atau hasil pertanian yang masih berada di pohonnya. Kemudian berakhirnya akad muzara'ah dan mukhabarah. Yang pertama perlu dijelaskan bahwa berakhirnya akad musabarah. Pertama, jika pekerja melarikan diri. Nah, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategori sebagai transaksi boleh, atau dalam arti tidak mengikat jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat. Seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya. Gitu. Yang kedua yaitu pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
Jadi apabila pekerja tidak mampu bekerja, lah ini yang pemilik lahan itu boleh mencari pekerja lain gitu, supaya tanah dan yang sedang digarap itu cepat selesai, itu boleh. Terus selanjutnya yaitu jika salah satu pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, ya sudah mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya. Jadi misalkan ada kakek, misalnya yang punya kakek, ya kakeknya meninggal, nah maka boleh digantikan oleh anaknya atau mungkin boleh digantikan cucunya, dan sesuai dengan ahli warisnya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan. Jadi kalau misalkan akad ini akan berakhir, pastilah sudah ada kesepakatan, sudah ada kerelaan, sudah ada keikhlasan bahwa akad ini sudah berakhir. Jadi tidak ada yang merasa saling dirugikan atau didolimi gitu, karena jelas berakhirnya akad musyawarah harus ada unsur kerelaan satu sama lain. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad mukhabarah. Yang pertama, habis masa mukhabarah. Yang kedua, salah satu seorang yang berakad meninggal dunia. Dan yang ketiga, adanya uzur atau adanya halangan, kendala atau rintangan sehingga mengakibatkan berakhirnya akad mukhabarah. Yang keempat, menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya mukhabarah, ulama tersebut berpendapat bahwa tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang. Nah, jadi berakhirnya akad mukhabarah itu mungkin yang pemilik tanah itu punya hutang, sehingga terpaksa untuk menjual tanahnya untuk melunasi utang tersebut. Jadi akad mukhabarah ini berakhir. Kemudian yang terakhir yaitu penggarap tidak dapat mengelola tanah, mungkin seperti sakit atau jihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada hikmah muzara'ah dan mukhabarah. Perlu kita ketahui bahwa setiap kegiatan yang kita temui, setiap transaksi yang kita lakukan, dan setiap hal yang kita dapati pasti ada hikmah di balik hal-hal yang hadir di hidup kita. Dimana di sini ada hikmah musyawarah dan hikmah mukhabarah. Yang pertama yaitu dapat mewujudkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan di masyarakat. Sering dijumpai orang yang pandai mengelola tanah, berkebun, akan tetapi tidak memiliki modal berupa tanah atau kebun. Sebaliknya ada pula yang memiliki modal tetapi tidak sempat atau tidak mampu menggarapnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kedua kelompok tersebut dapat bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, dapat memanfaatkan lahan atau tanah agar senantiasa berfungsi produktif sehingga mampu menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Manfaat kehidupan manusia sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat mengurangi pengangguran serta dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, karena harta tidak hanya berputar dari satu kelompok saja. Hikmah yang keempat, terhindar dari praktek penipuan, pemerasan, dan sebagainya, karena dalam akad muzara'ah dan mukhabarah harus ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang termasuk perbuatan ibadah. Selanjutnya yaitu hukum muzara'ah dan mukhabarah. Hukum mukhabarah sama dengan muzara'ah, yaitu mubah atau boleh. Dasar hukum yang memperbolehkan mengenai diadakannya muzara'ah adalah hadis yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad memberikan perintah kepada penduduk di Khaybar untuk menggarap lahan yang berisi tanaman dan pohon kurma. Ketetapan yang berlaku ialah penduduk Khaybar memperoleh setengah dari hasil panennya. Untuk hukum dari mukhabarah adalah mubah atau boleh.
Nah, itu tadi penyampaian dari pemateri tentang akad muzoroah dan mukhabarah. Kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu penutup. Demikian dari presentasi kelompok 12 ini. Mari semua kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan serta salah kata. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.